Jadi ini pertanyaan dia bilang begini, hal apakah dalam hidupnya Putri atau mungkin teman-teman yang nonton yang mendesak sekali untuk jadi bikin paling banyak khawatir untuk yang sekarang-sekarang ini? Apa itu? Kalau sekarang sih ya harus jujur. Iya. Uang. Uang dan masa depan. Terutama nih, nikah dengan siapa saya? Kayak begitu. Pasti siapa begitu? Oke, Tuhan dengar. Maaf. Jadi itu yang saya khawatir tentang masa depan dan uang sih kayak begitu. Nah, menurut Putri, ayat-ayat tentang jangan khawatir ini suara Tuhan minta Putri untuk buat apa dengan hal itu? Oke, suara Tuhan ya balik lagi. Tadi Tuhan bilang jangan khawatir toh. Jadi Tuhan minta saya untuk jangan khawatir. Dia bilang jangan itu ada beberapa kali ya di dalam bacaan itu. Yeah. Dan kitong dalam kehidupan sehari-hari, kalau tong punya orang tua bilang jangan, itu artinya jangan. Tidak boleh sama sekali jangan sentuh kayak begitu toh. Jadi yang Tuhan mau ya fokus ke dia punya janji dan jangan fokus ke apa yang kelihatannya tidak mungkin gitu. Fokus ke potensi yang mungkin Tuhan bisa ubah keadaan dalam tong hidup begitu. Masih dengan Tong di Tong Pondok Podcast. Lepas nafas, tarik napas, buka mata. Oke, hai Kam, kembali lagi dengan saya Putri dan Kakak Ike. Oke, Kakak Ike, ya. Apa kabar? Puji Tuhan, sedikit gelisah. Oh, gelisah? Kenapa? Karena saya sakit. Oh, Kakak Ike ada sakit. Tapi jangan khawatir, ada dep obat sebentar. Iya, ada dep obat ya, kawan-kawan. Kayaknya belakangan ini anak-anak muda, bukan anak-anak muda saya sih, semua orang punya penyakit yang sama. Apa kawan-kawan. itu? Penyakitnya itu gelisah. Iya, betul. Iya. Bahkan sebelum syuting aja macam merasa gelisah gitu. Putri tadi ada gelisah-gelisah juga ya, kayaknya. Betul sekali Kakak. Tapi itu lagi yang tadi kayak Kak Keke bilang tuh tidak perlu takut karena hari ini kawan-kawan kita akan bahas tentang obat gelisah. Nah, kawan-kawan, sekarang nih masuk bulan September. Iya, sudah bulan baru. Betul. Jadi dia tema berbeda lagi dengan bulan-bulan lalu. Bulan-bulan lalu tuh tema adalah murid Yesus. Dan sekarang kita masuk ke tenggelam. Oh, tenggelam? Iya. Maksudnya tenggelam apa? Tenggelam dalam masalah atau tenggelam? Bukan dong. Tenggelam dalam kemuliaan Tuhan. Wow. Siapa yang tidak mau coba? Bagaimana itu? Itu yang tenggelam andalan punya gitu. Oh begitu kan? Bukan tenggelam yang merugikan. Oke. Jadi bicara-bicara tentang gelisah dan tenggelam, dan gelisah itu pasti dipenuhi dengan rasa takut dan kekhawatiran. Betul sekali. Nah, topik yang hari ini Tong akan bahas adalah obat gelisah yang tadi Tong sudah bilang. Jadi kawan-kawan tetap di Pondok Podcast ya, karena kita akan diskusi. Mari kita diskusi. Oke, Kakak Ike dan teman-teman. Sabar. Sebelum Tong mulai, saya lupa satu hal. Apa itu? Hari ini tuh ada ulang tahunnya salah satu dari Tong teman. Oh. Yaitu Ain. Selamat ulang tahun, Ain. Oke, kita berdoa semua yang baik ya untuk Ain, semua ditambahkan yang baik untuk Ain. Untuk siapapun yang ulang tahun sekarang yang ada nonton juga selamat ulang tahun buat kamu. Betul. Oke. Balik ke topik. Oke, jadi kita akan bahas tentang obat gelisah nih, Kak Keke. Iya. Nah, kawan-kawan dan Kak Keke, kita akan bahas topik obat gelisah ini diambil dari bacaan Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 34. Iya. Nah, nah sebelum kita bahas ke situ, saya akan kasih tahu ke Kam, kita punya 7 topik di dalam Tong punya 7 poin di dalam topik kali ini. Nah, 4 poin pertama itu Kakak Ike akan bantu untuk menjelaskan, dan 3 poin terakhir selanjutnya itu saya yang akan bantu jelaskan gitu kawan-kawan. Tapi sebelum kita masuk ke situ, Tong baca satu ayat dari pasal 6 ini, Matius pasal 6 ini.
yaitu ada di ayat ke-25 yang akan saya bacakan. Oke, jadi kamu juga sambil baca ya pas nonton ini. Oke, sebab itu ingatlah, janganlah khawatir tentang hidupmu, yaitu apa yang akan kalian makan dan minum atau apa yang akan kalian pakai. Bukankah hidup lebih dari makanan dan badan lebih dari pakaian? Wah, sangat tersentuh sekali dengan hati. Jadi hidup itu yang lebih penting daripada makanan, daripada pakaian, seperti begitu. Ya, begitu. Oke, kita masuk ke topik pembahasan ini. Kakak Ika bisa bantu jelaskan 4 poin pertama dari obat gelisah ini. Silakan Kakak Ika. Ya, baik, terima kasih Putri, teman-teman yang nonton. Poin pertama dari topik obat gelisah itu yang pertama tentang janganlah khawatir akan hidupmu. Khawatir dalam bahasa asli bilang itu merimna. Merimna ini kalau bahasa Indonesia bilang itu banyak pikiran. Banyak pikiran atau mungkin anak-anak sekarang dan biasa bilang mungkin overthinking bahasa kerennya. Atau apa macam ketong mau lihat seperti mama yang dia pikir dia pu anak mungkin terpulang-pulang atau mungkin dia khawatir tentang nanti besok sama kan apa seperti begitu. Jadi khawatir itu bahasa asli bilang merimna. Jadi ketong lihat di poin yang pertama di situ Tuhan berikan hidup ini kepada kita, berarti dia pasti akan jaga dan kasih apa yang ketong perlu. Seperti begitu. Itu ada di ayat 25 tadi Kakak Putri juga sudah baca. Itu kayak jaminan gitu ya Kak? Iya, betul. Jadi nafas dan tubuh yang Tuhan sudah kasih untuk kita itu dia kasih bukan untuk kita mengalami sengsara dan supaya kita bisa menikmati hidup secara berfoya-foya atau apapun itu, tapi nafas yang dia kasih itu dipakai buat kita bisa menikmati hidup justru bersama dengan Tuhan, bukan untuk hidup sesuai dengan maunya kita. Terus kemudian tubuh yang Tuhan kasih yang sekarang kita ada bisa hidup, bergerak dan bisa melakukan aktivitas, itu bukan kita pakai untuk lebih ke saya mau pakai pakaian yang bagus, saya mau bikin sapu rambut yang mungkin terlalu macam-macam atau seperti bagaimana, lebih fokus kepada fisik. Bukan seperti itu, tapi tubuh yang Tuhan kasih ini dipakai buat kerjakan sesuatu yang bisa mendatangkan kemuliaan buat Tuhan, seperti begitu. Terus ada poin yang kedua, kalau Tuhan di sini kasih contoh tentang bagaimana jangan kita khawatir tentang hidup kita. Yaitu pertama Tuhan kasih contoh dengan burung-burung di udara, begitu. Burung-burung di udara dong tidak pernah khawatir. Pernah lihat burung khawatir? Tidak. Begitu. Pernah sih. Jadi Tuhan pakai contoh tentang burung-burung di udara yang dong tidak pernah khawatir akan dong punya hidup. Nanti besok dong makan apa atau seperti bagaimana. Dong tidak pernah khawatir, yang dong tahu hari ini ada cukup makanan untuk dong makan dan dong menikmati itu. Besok itu nanti punya cerita sendiri. Seperti begitu. Dan kalau Tuhan menunjukkan kita bisa belajar lewat burung, artinya kita bisa lebih daripada itu. Dan memang kita lebih daripada bagaimana Tuhan menjaga burung-burung yang hari ini saja kita bisa lihat dong. Berarti itu lebih spesial dong. Iya dong, seperti begitu. Jadi burung-burung memang dong kerja. Dan dong kerja keras sekali untuk dong hidup hari ini. Tapi dong tidak khawatir. Begitu. Terus kalau misalnya manusia bisa usaha untuk menjamin masa depan dengan sesuatu yang mungkin dong kumpulkan sekarang. Tapi itu tidak mengurangi tentang bagaimana Tuhan juga menjamin kita punya hidup di masa yang akan datang, seperti begitu. Dan ada poin yang berikut lagi, yang ketiga itu tentang kekhawatiran itu tidak berguna sedikit pun. Sama sekali tidak berguna. Karena khawatir tidak bisa bikin kita punya hidup tambah. Oh ya? Iya, tidak bisa. Maksudnya, kau mau khawatir ya, itu tidak akan menambah apapun dalam kau punya hidup, seperti begitu. Itu menurut ayat berapa Kak? Jadi itu bisa, teman-teman bisa baca di ayat 27. Kakak Putri bisa tolong baca? Oh iya, bisa. Oke, saya akan baca karena juga penasaran. Siapakah dari kalian yang dengan kekhawatirannya dapat memperpanjang umurnya biarpun sedikit? Kayak kena sekali di hati karena Tuhan yang berbicara ya, kawan-kawan. Jadi maksudnya kekhawatiran itu tidak berguna sedikit pun. Maksudnya di sini tidak bisa menambah sehasta. Sehasta itu setengah meter. Berarti dia bisa jadi misalnya 2. Dan kita punya jalan hidup waktu kita lahir dan bahkan sampai mati itu Tuhan sudah tentukan. Jadi Putri dengan Kakak Ike, teman-teman yang nonton,
kita punya hidup ini waktu kita lahir di dunia, ada di dunia bahkan sampai nanti kita mati, itu Tuhan sudah tentukan. Sudah ada ya? Sudah ada. Wah. Begitu. Seperti begitu. Dan yang keempat itu kalau Tuhan bisa berikan kemuliaan sementara kepada bunga-bunga, ini contoh kedua. Tadi kan burung-burung toh, Iya, betul. sekarang bunga-bunga, begitu. Kalau Tuhan bisa berikan kemuliaan sementara kepada bunga-bunga, pasti untuk manusia dia juga bisa berikan itu. Wah, Seperti begitu. iya sih. Jadi bunga bakung itu keindahannya hanya sementara, bukan sesuatu yang akan ada untuk selamanya. Seperti begitu. Dan untuk yang sementara itu Tuhan bisa bikin dia bagus sekali. Bagaimana dengan kita punya hidup? Tuhan macam taruh seluruh usaha untuk bikin dia bagus sekali gitu ya. Dan maksudnya bunga bakung dengan keindahannya di sini bukan hanya seperti sedikit cukup untuk bagus, tidak, nilainya benar-benar tinggi dan mulia. Berarti sesuatu yang benar-benar berharga walaupun cuma sehari. Cuma sehari masa padahal indahnya, hidupnya. tapi Tuhan bisa bikin itu lebih daripada yang kita pikirkan, apalagi dengan kita punya hidup seperti begitu. Iya sih. Jadi balik lagi, bunga itu siapa yang ciptakan? Burung siapa yang ciptakan? Tuhan. Begitu. Jadi kalau untuk burung dan bunga saja Tuhan bisa bikin seperti begitu, apalagi untuk kita sebagai manusia. Berarti tidak perlu khawatir untuk punya hidup seperti begitu. Itu Kakak gitu. Putri. Oke, itu tadi 4 poin yang sudah Kak Ike bantu uraikan. Terima kasih sekali Kak Ike. Nah, sekarang akan masuk ke kekhawatiran adalah ciri khas orang yang tidak percaya. Itu ada di ayat 32. Kami bisa lihat teman-teman. Jadi khawatir adalah tanda seseorang tidak percaya Tuhan. Jadi di saat tong khawatir berarti itu tanda nih. Kok tidak percaya Tuhan? Itu tanda kalau tong tidak percaya kepada Tuhan. Nah, ini masuk akal bagi mereka yang tidak mengenal Tuhan. Yang pikir Allah bisa cemburu atau marah. Apakah kitong ini percaya dengan Allah pu kasih kah atau tidak? Dulu sebelum saya mengerti karakter Allah, bagaimana cara saya mengerti karakter Allah saya baca di firman toh. Nah, sebelumnya tuh kan saya tidak terlalu baca firman kawan-kawan. Jadi seringkali kayak iblis tuh membolak-balikan sapu pikiran gitu. Jadi ketika saya baca firman Tuhan yang ada kayak Allah kasih hukuman atau marah begitu, saya tuh sempat berpikir sapu diri yang waktu kecil, yang masih anak-anak, Allah dia jahat kenapa dia jahat sekali? Takut ya kayak begitu. Pikir kayak gitu, kayak dia sudah yang ciptakan saya, dia jahat lagi. Berarti ini nih sudah pasti masuk neraka. Saya selalu pikir begitu. Padahal tidak begitu. Padahal tidak seperti itu, karena saya kurang mengenal Allah. Begitu. Saya tidak tahu dia punya karakter. Nah, di Roma pasal 8 ayat 35, tidak ada sesuatu yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, kawan-kawan. Itu luar biasa sih. Pas baca ayat itu, saya jadi tahu kalau wow, secinta itu Tuhan kepada saya. Bahkan yang secara umum saja ya kawan-kawan percaya, kalau tahu tentang kisah Yesus mati di kayu salib, itu saya sudah menyatakan kayak gitu. Apalagi ditambah dengan Roma pu kata-kata tadi, firman yang ada di Roma tadi itu, kalau apa saja di dalam tong dunia ini terada yang bisa kasih pisah tong dari Allah pu kasih. Itu kayak suatu jaminan sekali untuk tong tidak perlu takut. Nah, terus serahkan kekhawatiran dalam hidupmu. Nah, jadi bagaimana cara tong serahkan tong punya hidup? Yaitu cari dahulu kerajaan Allah. Gitu. Itu ada di ayatnya yang ke-33, kawan-kawan. Yang pasti kawan-kawan sering dengar itu, carilah dulu kerajaan Allah, maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Nah, di sini tuh maksudnya kitong cari kehendak Tuhan, begitu. Apa yang Tuhan mau. Tadi kan kakak sempat bilang terkadang tong hidup itu tong melakukan apa yang tong mau saja tuh. Tong tidak mau Allah untuk pimpin torang. Nah, di sini kawan-kawan, mari kitong putuskan untuk sudah saya ikut apa yang Tuhan mau, sudah apa yang firman bilang sudah. Nah, caranya supaya tahu itu ya kitong lihat firman kayak gitu. Betul. Nah, ada di Matius pasal 6 ayat 10, kerajaan dan kehendaknya sama, begitu. Jadi kasih terhadap seseorang dapat kalahkan khawatir, gitu. Tanpa tong tahu, kasih, cinta, itu bisa mengalahkan tong punya rasa khawatir, gitu. Kuncinya satu itu, mengasihi Tuhan dan beri waktumu untuk melakukan kehendak Dia dalam hidupmu. Dan kekhawatiran tidak akan ada tempat dalam hidupmu. Kalau kalian pikir kadang ya, teman-teman pikir begini,
ya gimana? Selama hidup nih kayaknya begini-begini aja, tidak berubah-berubah, tinggal minum terus, tinggal nonton pornografi terus bagaimana? Kira-kira Tuhan dia akan kasih selamat saya apa? Sekarang mulai untuk ubah kamu punya jalan pikiran yang begitu, karena selagi kau puas hati mau dan sudah ada niat seperti itu, Tuhan akan sediakan waktu. Begitu, kawan-kawan. Nah, terus yang poin ketiga terakhir, ayo toh. Kalahkan kekhawatiran dalam hidupmu. Hidupi satu demi satu hari, ada di ayat ke-34. Nah, jadi di sini tong nikmati perjalanan setiap hari dalam tong kehidupan gitu. Tong undang Tuhan untuk ambil bagian di dalam tong punya hidup begitu. Walaupun misalnya nih, kamu baru mulai besok toh, ya saya akan mulai untuk jalan dengan Tuhan hari ini. Tapi di tengah-tengah sampai siang gini, kok lupa apa-apa, jalan saja seperti itu. Nah gitu, jadi nikmati kok punya perjalanan karena Tuhan selalu kasih waktu buat kok. Khawatir adalah bagian dari ketakutan. Itu tadi sudah dibahas ya. Terus khawatir tidak ada guna, bahkan dapat menyakiti malahan. Kalau tong tidak sadari, rasa khawatir tuh sebenarnya menjadi apa ya? Menjadi apa sih namanya kayak senjata, peluru. Ke ratong sendiri, pedang yang menusuk tong sendiri begitu, pisau yang menusuk tong sendiri begitu. Karena kan siapa sih di dunia ini yang merasa khawatir gitu toh. Jadi ya tanpa kamu sadari kalau kamu pelihara rasa khawatir dan rasa takut itu terus, itu akan menyerang kamu dan membuat kamu tidak damai sejahtera begitu. Terus khawatir bisa buat seseorang buta secara rohani atau emosi. Jadi di sini tuh maksudnya macam kayak kita jadi buta kalau ada potensi bahwa Tuhan sanggup dan bisa untuk tolong kitong, untuk ubah keadaan begitu. Jadi kadang-kadang terlalu khawatir sampai lupa kalau sebenarnya kita bisa keluar dari masalah itu, tapi masalah itu terlalu besar, bikin pikiran sampai akhirnya tidak tahu kalau sebenarnya Tuhan bisa tolong. Maksudnya Tuhan mungkin ada kasih kok hikmat untuk bisa keluar dari masalah itu dengan bikin apakah, atau kau harus telepon teman kah, curhat kah, atau bagaimana kah. Tapi akhirnya di sini kok jadi seperti tenggelam di dalam masalah itu sendiri. Betul gitu. Benar sekali Kak Keke. Nah oke, kawan-kawan, itu tong punya topik. Itu topik pembahasan yang tong sudah bahas di Obat Gelista. Nah selanjutnya kita akan bahas di diskusi pertanyaan. Oke, mari kita diskusi. Oke, Kak Keke dan teman-teman. Nah, jadi kita akan diskusi pertanyaan di sesi kali ini. Oke, jadi Kak Keke bisa mulai dengan pertanyaan yang mau ditanyakan. Saya akan mulai pertama. Pertanyaan pertama dia bilang begini, seberapa sering Putri atau mungkin teman-teman yang nonton ada pergantian misalnya kayak tren pakaian buat generasi muda? Misalnya mungkin setiap tahun atau setiap 3 tahun atau mungkin 10 tahun. Jadi kayak maksudnya kayak tren model baju tuh dia bagus untuk misalnya berapa lama kira-kira? Berapa lama begitu ya? Iya. Mungkin kalau dari yang saya lihat mungkin ini pribadi ya, belum tentu ini benar juga. Saya bukan penganalisa fashion pengamat fashion, jadi mungkin 10 tahun begitu, tapi gayanya kayak kembali lagi begitu. Kayak misalnya nih high waist kayak yang ada saya pakai. Oh gitu. Gitu. Ini mungkin dulu di zaman-zaman sapu mama pujaman juga sudah ada kayak begitu. Jadi hal-hal yang terkadang tong pakai sekarang sebenarnya itu sudah ada dari betul masa lalu, sudah ada. gitu. Itu kayak cuma kembali terus begitu deh gaya. Nah gitu. Ada lagi yang kamu tanya? Ada. Terus ini deh lanjutan sih dari yang tadi. Jadi kira-kira tanggapan untuk generasi itu punya orang tua terhadap tren pakaian anak muda sekarang itu kira-kira bagaimana? Dong pikir kayak mungkin aneh kah atau mungkin kira-kira bagaimana? Aduh, semalu sekali bicara ini tapi Mama kalau Mama nonton inilah pengakuan. Jadi sebenarnya malu-maluin menurut orang tua. Malu-maluin? Ya, tapi tergantung orang tuanya juga ya. Kalau orang tua yang mungkin bisa menerima itu ya tidak apa-apa. Cuma dulunya saya berpikir, oke kawan-kawan, jadi ya sebelum masa-masa pertobatan di tahun 2022 itu, Sani kamu tanya fashion apa yang Hatra pakai? Saya pakai, semua saya pakai.
rambut sambung, wig, pokoknya semua saya pakai. Bahkan crop yang kadang memperlihatkan sisi-sisi badan. Saya tidak bilang itu salah. Cuman waktu saya pakai, baru kan saya tinggal di Biak toh kawan-kawan. Biak kota kecil itu yang sangat diberkati itu. Baru mau pergi jalan dan mama bilang, mama terang mau pergi dan kok. Padahal tuh mau belanja buat Natal. Terus saya bilang, kenapa mama? Mama bilang, kok lihat kok gaya tuh, kok macam artis saja. Kayak begitu. Saya tersinggung sampai baku marah dan sama mama sampai bapak akhirnya bawa saya keliling Biak dulu. Maksudnya, taruh saya di atas motor baru tondo jalan, baru pulang, baru bisa baik-baik. Karena sapu ego berpakaian tinggi begini sekali. Tapi setelah saya bertobat dan mengerti firman Tuhan, disitulah ketika Tuhan memberikan hikmat untuk saya sadar kalau betapa, maaf to say tapi bodohnya saya dulu pilihan kepada saya diri. Karena ketika saya berpakaian dan mengikuti apa yang saya mau dan tren mau dan kelihatan cantik, seksi dan yang lain sebagainya, itu ternyata menuju kesia-siaan gitu. Dulu tuh sebenarnya saya tujuan adalah untuk menarik para kaum pria. Gitu. Demi. Maksudnya ini kan pengakuan supaya kalian belajar toh. Supaya ada yang senang saya gitu. Tapi saya pikir tapi tidak ada juga sih. Karena gini, itu membuat saya sadar kalau kok mau bagaimanapun, yang punya hati, yang menciptakan hati itu Tuhan. Begitu. Dan tidak akan, dan puji Tuhannya, Tuhan ini maksudnya walaupun sab kepala angin hari itu karena tetap mau bagaya-bagaya, tapi Tuhan tidak menyerah untuk melindungi saya gitu. Karena bisa saja ketika saya berpakaian sesuai sangat modis begitu dan namanya juga kayak membuat semua mata tertuju terutama kaum laki-laki kayak terayu untuk bagaimana dong bisa bikin yang tidak baik ke saya sebenarnya bisa dalam mungkin sapu mantan pacar dulu gitu toh tapi tidak Tuhan tidak izinkan itu kawan-kawan jadi saya mengucap syukur di bagian situ ya Tuhan lagi yang dimuliakan jadi tanggapan orang tua ya dong pasti akan pikir itu salah menurut saya melihatnya dengan hikmat yang Tuhan kasih bahwa ternyata sama C sayang sama C dia cuma tidak mau sama menjadi objek bagi orang lain punya imajinasi begitu. Memang kita punya pilihan, tetapi tong punya pilihan itu juga harus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendak begitu. Karena semua baju sudah disediakan juga begitu kakak menurut saya. Dan kakak Ike jadi begitu kakak mau kasih tanggapan lagi tentang baju-baju dan sebagainya jadi memang yang bagian tentang berapa lama tren model pakaian itu akan ada saya pikir tidak terlihat seperti mungkin 3, 4, 5 tahun bahkan pakaian yang saya pakai juga kadang-kadang tuh dari 2000 maksudnya dari zaman SMA juga saya masih bergaya seperti gaya yang seperti dulu begitu. Jadi gaya yang ketong pakai seperti tadi Putri sudah bilang itu memang sudah pernah ada di waktu dulu dan sekarang atau mungkin sekarang orang baru lihat bagus sih karena mungkin ada yang pakai terus orang lihat itu bagus akhirnya dong pakai lagi begitu jadi bukan ciptakan tren yang baru tapi itu sudah ada dari yang lama terus ini kembali lagi terus orang pakai lagi karena banyak orang pakai akhirnya itu jadi satu tren yang baru lagi padahal itu dia seperti hanya diulang lagi seperti begitu dan untuk yang bagian tanggapan orang tua iya sih untuk orang tua juga di rumah saja ketong punya cara berpakaian untuk contoh ya celana pendek kadang-kadang ketong pakai seperti batas di lutut mama masih bilang itu celana apa yang kau pakai begitu seperti harus tetap turun di bawah maksudnya bilang kamu kasih tunjuk apa begitu supaya siapa mau lihat berpakaian seperti begitu untuk siapa begitu jadi memang dong jaga sekali ketong punya cara berpakaian baju saja kayak macam terlalu ketat-ketat juga dong bilang kamu kasih tunjuk barang apa begitu jadi apalagi tong mama-mama Papua ya teman-teman itu tuh dong lihat tuh dong bilang begitu saja tidak pakai suara begitu saja itu kayak maksudnya kamu sudah tahu lebih aja pakai pakaian seperti begitu. Jadi atau mungkin kadang-kadang juga dong lihat seperti aneh mungkin berpakaian tidak pada tempatnya mungkin situasi misalnya kau pergi ke gereja tapi kau berpakaian seperti pakaian rumah atau mungkin kau pergi ke
tempat kerja, pakaian kerja ya pakai pakaian kerja, tapi bukan kok pakai pakaian celana pendek baru kok pergi kerja, kan tidak seperti begitu. Iya, Jadi ya sih berpakaian sesuai pada situasi dan tempat yang sudah disediakan. Selama itu sopan ya kakak. Iya, betul. Satu lagi sih saya mau tambah. Iya. Ternyata sapu adik laki-laki itu Iya. juga dulu dia sering komentar pakaian kalau mau keluar. Dia bilang kakak itu pinggang kelihatan. Saya ini laki-laki jadi saya tahu pikiran laki-laki. Jadi itu menyelamatkan juga, itu bagus juga ya. Maksudnya kalau berarti ada yang komentar tentang pakaian, kamu bisa lihat dulu kebenaran firman bilang bagaimana supaya kamu tahu juga itu ada maksud baik dari itu semua. Begitu. Oke. Oke. Itu kita masuk ke pertanyaan kedua, silakan. Saya mau tanya. Oke, jadi menurut di sini nih, menurut Yesus, hal apakah yang perlu kita cari sungguh-sungguh? Ada di ayat ke-33 itu. Dan apakah hasil dari pencarian seperti itu? Apa sih yang tong harus cari sungguh-sungguh menurut Yesus? Menurut teman-teman dan kakak Ike? Oke, ayat 33 itu, coba ya, saya lihat dulu. Ayat 33 itu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Oke, jadi menurut Yesus hal apakah yang perlu kita cari sungguh-sungguh, yaitu di sini bilang kerajaan Allah. Maksudnya di sini berarti mencari kehendak Tuhan. Begitu kita fokus ke apa yang Tuhan, maksudnya tujuan kita hidup, Tuhan mau untuk kita memuliakan Dia kan. Bukan hanya kita fokus tentang sebatas saya pakai baju apa, terus harus kasih tunjuk bagaimana, maksudnya kita punya tren pakaian atau harus makan apa seperti begitu. Fokusnya bukan hanya itu, tapi lebih ke hidup ini kita mau buat apa untuk bisa memuliakan Tuhan seperti begitu. Dengan kita punya tubuh yang Tuhan kasih, mungkin kita bisa pakai untuk pergi menolong orang-orang yang mungkin belum pernah dengar berita kebenaran tentang Injil keselamatan itu. Jadi pakai kaki ini untuk jalan ke sana dan kasih tahu tentang Injil itu untuk orang bisa dengar. Atau mungkin dengan anggota tubuh yang Tuhan kasih, kita bisa misalnya apa saja, maksudnya tidak harus kok fokus ya secara fisik untuk kok punya rasa senang, puas terhadap diri sendiri, bukan itu yang Tuhan mau. Jadi, yuk kita balik ke tentang prioritas. Prioritas kita apa? Tuhan mau prioritas yang paling utama itu mencari Dia dan kehendaknya, dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya di sini berarti bukan tentang apa yang baik menurut saya, tapi lebih kepada apa yang baik menurut Tuhan. Karena belum tentu apa yang baik menurut kita itu yang sesuai dengan Tuhan mau. Seperti begitu. Gitu ya. Jadi ya apa hasil dari pencarian ini ya, semua yang ditambahkan, semua menurut Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu akan ditambahkan kepada kita. Waktu kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan akan memperbaharui atau menambahkan hikmat untuk kita. Supaya dengan hikmat yang Tuhan kasih, kita bisa lihat bagaimana cara kita berpakaian supaya dengan kita berpakaian yang sopan dan tidak menimbulkan batu sandungan buat orang lain, itu jadinya lebih memuliakan Tuhan daripada membuat orang lain. Jadi misalnya untuk teman-teman yang kaum pria mungkin tidak tergoda dengan pakaian yang mungkin kelihatan pinggang sedikit atau celana yang di atas batas rata-rata, dan akhirnya menimbulkan pikiran yang tidak sehat dari teman-teman yang lain seperti begitu. Jadi ya, menurut saya seperti begitu. Bagaimana dengan Putri? Mungkin sama saja dengan yang tadi Kak Keke bilang. Apakah hasil dari pencarian seperti itu? Terkadang tong pikir cari kerajaan Allah, yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Oh, berarti saya bisa beli mobil, motor, HP baru, iPhone kayak gitu toh. Tapi sebenarnya maksud Tuhan adalah ada tambahkan hal-hal seperti hikmat, pengetahuan yang Tuhan taruh di kau punya kepala, hikmat yang benar ya. Terus apalagi kesabaran, sukacita di dalam penderitaan, terus damai sejahtera dalam kampuh hati. Orang-orang pikir damai sejahtera dan sukacita tuh kayak kata-kata yang tidak terlalu penting, tapi sebenarnya penting. Karena di saat ketika kau punya sukacita dengan damai sejahtera, baru kau hidup sedang susah, kok ada hiburan di dalam kepuh hati. Karena kan tahu kalau tong betul-betul di titik yang sangat lemah dan tong tidak punya sukacita dan damai sejahtera, gampang sekali untuk mengakhiri tong hidup. Misalnya kayak gitulah. Dan itu bahaya sekali toh. Jadi
Yang ditambahkan ya tentunya apa yang Tuhan pikir itu baik buat kitong, begitu. Dan mungkin juga ini kan tentang hasil dari pencarian. Kita hidup ini kan maksudnya setiap hari itu adalah sekolah kehidupan. Maksudnya kita belajar terus selama masih hidup. Jadi proses pencarian untuk kehendak Tuhan itu setiap hari, yang dilakukan setiap hari. Mulai dari kau bangun pagi, maksudnya bagaimana supaya kita bisa tahu kehendak Tuhan. Contoh sederhana ya, kau bangun pagi mungkin dengan kau berdoa dan baca firman. Waktu baca firman ya Tuhan akan berbicara lewat itu dan kau akan tahu. Tuhan akan tahu apa yang harus buat di hari ini. Kehendaki. Seperti begitu. Oke. Ya. Kita ngelanjut lagi ke Keke yang tanya atau saya? Kayaknya Putri deh. Oke, saya. Sudah tanya, sudah. Oke, saya tanya ya. Iya. Saya tanya. Oke, Kak Keke, bagaimana kakak praktek untuk minggu ini cari kerajaan Allah? Terus itu nanti kayak bagaimana prakteknya? Oke, baik. Iya teman-teman, tadi sepertinya saya sudah bilang di bagian pertanyaan yang tadi ya tentang bagaimana kita hasil dari waktu kita mencari kehendak Tuhan. Yaitu tadi saya sudah pakai contoh seperti waktu kau bangun pagi, kau mau tahu kehendak Tuhan untuk kau hari ini apa ya, kau baca firman Tuhan, berdoa dan baca firman Tuhan dan mungkin satu ayat saja, tapi mungkin di situ mungkin Tuhan akan kasih tunjuk tentang mengasihi orang lain. Mengasihi orang lain itu mungkin waktu kau digerakkan untuk mungkin beli sesuatu kah, baru kasih kah, atau kau sekedar tanya kabar kah, atau mungkin ada teman yang minta tolong untuk kau bantu, ya itu sesuatu itu bagian dari mencari kehendak Tuhan dengan mengasihi orang lain lewat tolong orang yang perlu kau punya bantuan, seperti begitu. Jadi di sini seperti ada di sekolah, di rumah dan teman-teman. Kalau untuk di rumah sih mungkin lebih kepada waktu dengan keluarga, ada adik atau kakak atau mungkin orang tua. Mungkin dong cuma sekedar tanya kabar saja. Bagaimana aku punya hari ini, aku punya pekerjaan bagaimana, ya sudah aku mungkin kasih tahu, yo mama saya kerjaan begini-begini. Kalau untuk saya sih kadang-kadang itu kalau macam di sapu rumah tuh, kadang-kadang mama cuma mau tanya saja, tapi kalau saya pulang baru capek sekali. Itu nanti saya masuk kamar dan langsung saya kunci pintu dan sudah akan keluar rumah lagi, tidak akan keluar kamar. Jadi rasa kayak macam saya capek, saya malas bicara dengan orang begitu. Padahal itu kan mama cuma tanya saja, kok kabar bagaimana hari ini begitu. Tapi kadang-kadang kok tuh yang kayak malas untuk mau bicara, padahal kan dong cuma tanya saja. Jadi baik kalau misalnya di rumah mungkin kalau ditanya ya jawab saja apa adanya, ditanggapi saja. Terus kalau mungkin dengan teman-teman kayak tadi, kalau dong perlu bantuan ya bantu begitu, seperti itu. Mungkin dia minta didoakan atau mau cerita dia punya beban. Atau mau didengar aja gitu ya. Mungkin hanya mau dengar saja kalau, yo saya lagi ada masalah nih begini Putri, kakak Putri bisa bantu saya kak, saya mau cerita. Nah habis cerita mungkin bisa berdoa dengan teman itu, seperti begitu. Kalau Putri? So kayaknya sama saja dengan yang tadi Kak Keke bilang, karena untuk tahu ya, kita harus tahu firman. Bahkan misalnya ya, kamu belum komitmen untuk ini, baca firman ya. Misalnya kamu jalan di jalan raya, baru ada firman Tuhan gitu di tempelan kah apakah, baru kamu pikir itu kayak tinggal ada di kamu otak. Ya berarti mungkin itu yang Tuhan mau kamu lakukan, begitu. Selama itu firman Tuhan ya, jangan yang lainnya. Oke. Baik. Saya yang tanya kah? Bolehkah saya yang tanya? Tanya. Jadi, sorry, tadi terapa Putri. Jadi ini pertanyaan dia bilang begini, hal apakah dalam hidupnya Putri atau mungkin teman-teman yang nonton yang mendesak sekali untuk jadi bikin paling banyak khawatir untuk yang sekarang-sekarang ini? Apa itu? Kalau sekarang sih ya harus jujur. Iya. Uang dan masa depan, terutama nih nikah dengan siapa saya, kayak begitu. Pasti siapa begitu. Oke, Tuhan dengar. Maaf. Jadi itu yang saya khawatir tentang masa depan dan uang sih kayak begitu. Nah, menurut Putri, ayat-ayat tentang jangan khawatir ini, suara Tuhan minta Putri untuk buat apa dengan hal itu? Oke, suara Tuhan ya balik lagi. Tadi Tuhan bilang jangan khawatir toh. Jadi Tuhan minta saya untuk jangan khawatir. Dia bilang jangan itu ada beberapa kali ya di dalam bacaan itu. Dan kita dalam kehidupan sehari-hari, kalau tong punya orang tua bilang jangan, itu artinya jangan. Tidak boleh sama sekali, jangan sentuh kayak begitu toh. Jadi yang Tuhan mau ya fokus ke dia punya janji dan jangan fokus ke
apa yang kelihatannya tidak mungkin gitu. Fokus ke potensi yang mungkin Tuhan bisa ubah keadaan dalam tongku hidup begitu. Sebenarnya sih tidak ada mungkin ya, tapi pasti. Karena apa yang tidak mungkin bagi manusia itu bisa saja. Mungkin bagi Allah, Iya, sangat gitu. mungkin dan Jadi bisa. mungkin ini juga kalau saya lihat di sini tentang apa yang paling banyak khawatir sih. Tadi Putri bilang tentang dalam tentang kata jangan takut. Jadi teman-teman tahu kalau dalam Alkitab itu ada 365 kali kata jangan takut. Yang kita bisa lihat di situ artinya setiap hari itu Tuhan akan kasih ingat kita untuk jangan takut, jangan takut supaya Tuhan mau bahwa kita percaya sama Dia dan dia pasti ada di situ untuk tolong kita. Jadi tidak perlu takut untuk masa depan dengan siapa kau akan menikah. Pasti Tuhan akan kasih pasangan yang sepadan, yang tepat dan pasti sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Yang Tuhan mau sekarang ya itu Putri suka bilang tentang kata percaya saya. Begitu, taruh firman Tuhan di atas lebih daripada apa yang Putri pikir seperti itu. Jadi tetap percaya saja sama rancangan Tuhan. Begitu, daripada apa yang kita pikir. Tidak usah harus pikir seperti nanti besok saya bagaimana, saya mengajar tapi ini saya waktu yang saya harus habiskan dengan saya punya keluarga. Tidak apa-apa, maksudnya Tuhan, waktu itu kan yang punya Tuhan. Ya, betul. Gitu. Jadi yang Tuhan mau ya kita tetap percaya saja sama Dia. Tidak harus pikir nanti besok seperti bagaimana. Begitu, seperti begitu. Saya juga pasti ada banyak hal yang jadi kekhawatiran, tapi untuk yang sekarang mungkin saya pikir seperti lebih kayak hanya kebutuhan hari-hari sih. Kayak di saya rumah itu saya suka pikir begini, oh ada saya pulsa listrik mau habis. Nanti kalau semua habis, aduh sebentar lagi disembunyi. Padahal saya baru isi kemarin, kenapa disembunyi semua habis? Ini bagaimana? Begitu sebenarnya dengan yang kejadian peristiwa atau masalah yang kita hadapi seperti begini, waktu memang pulsa itu sudah habis, ya berarti Tuhan kasih kau hikmat untuk mungkin uang yang kau sudah sisihkan untuk beli pulsa, ya sudah kau pakai itu untuk beli. Tidak harus itu jadi kau beban pikiran, aduh pulsa habis ya isi toh gitu. Kenapa harus pikir sampai kayak macam nanti lampu mati terus tidak bisa bikin apa-apa. Kan kita dikasih hikmat untuk mengatur kita punya keuangan, sudah akhir dari segalanya gitu supaya bisa beli, supaya nanti pas pulsa habis kau isi ya sudah toh kembali kau bisa pakai lagi seperti begitu. Bukan lebih kepada pikir terlalu banyak sampai akhirnya lupa kalau sebenarnya pertolongan ada di situ, kok saja yang masih mau tenggelam di dalam masalah itu. Tidak melihat potensi. Begitu. Seperti itu kira-kira. Oke. Kak Keke ada yang mau ditanya atau saya yang tanya? Putri Dirman tanya boleh? Oke. Saya akan tanya kepada teman-teman dan Kakak Ike. Nah, di sini bagaimana menurut Kakak rasa khawatir itu adalah tanda kalau kita tidak percaya bahwa Tuhan itu dekat dengan kita. Ini pertanyaan yang menarik. Bagaimana khawatir itu tanda kalau kita tidak percaya Tuhan itu dekat? Itu adalah ketika kita terlalu banyak pikiran. Seperti tadi di awal ada kata khawatir itu ada punya bahasa asing bilang merimna, banyak pikiran. Jadi tanda kalau kita tidak lihat, tidak percaya bahwa Tuhan itu dekat, itu waktu saat kita seperti tenggelam di dalam masalah, banyak pikir sampai akhirnya tidak ada jalan keluar, terlalu banyak pikiran sampai akhirnya sakit, terlalu banyak pikiran sampai akhirnya tidak ada semangat lagi, seperti hidup tuh kayak hampa begitu. Terlalu banyak pikiran sampai mau makan juga sudah malas makan. Terlalu banyak pikiran sampai akhirnya tidak bisa kerja dengan baik. Terlalu banyak pikiran sampai akhirnya menimbulkan masalah yang lain, ya begitu. Jadi justru tanda bahwa kita tidak percaya itu adalah waktu saat kita merasa terlalu tenggelam di dalam masalah. Masalah itu lebih besar daripada kuasa Tuhan bisa bekerja di dalam masalah itu, seperti begitu. Jadi ya begitu. Kakak terima kasih. Menurut Putri bagaimana? Kalau menurut saya, Kakak tadi bilang kayak macam kayak tong tenggelam toh. Kan tema kali ini tuh adalah tenggelam dalam kemuliaan Allah. Nah, kata-kata tenggelam ini saya ingat betul dengan betul ketika saya hidup di luar dari firman Tuhan, di luar dari komitmen mau mengikuti Tuhan. Kenapa saya akan terus memakai kata-kata sebelum mengikuti firman Tuhan? Karena penting sekali untuk ikut firman Tuhan, untuk tertenggelam begitu. Jadi waktu saya tidak ikut firman Tuhan, saya belum tahu saya punya identitas tuh apa di mata Tuhan tuh saya spesial kah? Kayak begitu kayak. Karena kalau untuk tahu kitong itu spesial, berarti
kekuatan yang besar itu yaitu Tuhan itu dia dekat dengan kitong gitu. Dia seperti Bapa dengan kitong. Iya. Kitong dekat ya biasanya dengan tong pu bapa atau tong pu mama. Iya. Karena kitong tahu kitong dikasihi, biar lagi satu dunia ganas dengan torang, tong tetap punya jaminan di dalam hati kalau keluarga di rumah dong sengsa. Kayak gitu, sab mama sengsa, sab bapa sengsa kayak gitu. Jadi mungkin juga karena ketidaksadarannya kitong kalau torang itu siapa di mata Tuhan. Jadi kalau kawan-kawan ada di dalam krisis identitas Sani siapa di dalam Tuhan, mulai-mulai sudah buka Alkitab baru cek Sani siapa di dalam Tuhan begitu. Ada banyak, ada di Yeremia pasal 1 kasih tahu kok siapa. Terus ada juga di mana yang bilang tong diciptakan untuk depu kemuliaan begitu, dan tong ada garam dan terang juga kayak begitu. Oke. Kakak Ike, Iya. saya yang tanya Kak. Oke, kayaknya saya yang tanya. Boleh tinggal tanya terus. Iya maaf. Terpapa sih. Oke, Putri dan teman-teman yang nonton, apakah bagian kita dalam bertanggung jawab dalam hidup ini sehari-hari, dan apakah bagian Tuhan untuk mencukupkan semua yang kita perlukan? Bagian kita apa? Bagiannya Tuhan apa? Oke. Gitu. Ini juga adalah jawaban yang saya dapat dari hasil diskusi kemarin dengan Komsel. Tong ada pertanyaan ini. Saya suka sekali jawaban satu nih. Lucu juga dari Sapu ada, tapi langsung yang lain juga tambah-tambah jadi satu. Nah, jadi itu adalah coba tong ubah, tong putang jawab adalah coba torang bukan kontrol sih. Coba kitong jaga tong punya pikiran. Tong jaga tong pikiran. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam kau punya hidup, di saat kau hidup itu biasanya mulai dari kau pikiran. Pikiran baru jadi aksi begitu. Aksinya ya takut, aksinya ya orang chat kau terang mau balas dan lain sebagainya, atau menghindari orang-orang, atau kayak tidak mau main dengan teman-teman begini dan gitu, atau karena saya depresi jadi habaring aja di dalam kamar kayak begitu. Setelah mau keluar tidak ada harapan gitu. Mulai dengan bertanggung jawab. Saya mau bertanggung jawab untuk setiap hari ketika saya bangun, saya mau isi sapu pikiran dengan firman Tuhan, supaya jangan yang di luar dari firman Tuhan itu ada di sap kepala, karena yang bahayanya tuh kalau sudah jadi aksi itu akan jadi kutuk begitu. Tapi kalau firman Tuhan yang ada di sapu pikiran dan sapu hati itu akan jadi berkat. Itu menurut saya. Jadi saya mau jalan dengan firman Tuhan setiap hari. Kemudian Kakak Ike. Jadi kalau dari saya sih, memang di sini kalau bicara tentang bagian kita, saya jadi ingat tentang ada hal-hal yang kita bisa kontrol, tapi ada hal-hal yang kita tidak bisa kontrol. Begitu. Jadi tadi seperti Putri bilang, hal-hal yang kita bisa kontrol ya kita jaga kita punya pikiran, jaga kita punya kata-kata waktu berbicara dengan orang, waktu mengambil satu keputusan, tindakan yang kita buat kita bisa kontrol itu, tapi bagaimana orang punya respon kepada kita tidak bisa kontrol itu. Nah, bagiannya Tuhan ya apa yang kita bisa, maksudnya Tuhan kasih kita hikmat, kemampuan untuk kita bisa kontrol kita punya diri. Begitu. Jadi kalau tentang rasa khawatir ya, memang untuk kita sendiri untuk kontrol jangan saya khawatir secara kita punya kekuatan manusia tidak bisa. Kita perlu Roh Kudus begitu. Jadi bagiannya kita di sini, saya suka juga ada bagian tentang kemarin kita bahas di Komsel itu tentang bagaimana kita bisa mengatur maksudnya berkat yang Tuhan kasih untuk kita kelola. Dengan cara kita mengatur kita punya keuangan, setiap hari berapa yang kita keluarkan, berapa yang kita bisa tabung, itu adalah bagian dari hikmah yang Tuhan kasih untuk kita bisa mengatur berkat-berkat yang Tuhan kasih. Jaga kita punya pikiran, itu bagian dari sesuatu yang kita bisa kontrol terhadap orang lain, supaya tidak menjadi batu sandungan buat orang lain, tapi justru itu bisa menjadi satu berkat buat orang lain. Jangan khawatir bagaimana supaya kau buat supaya kau tidak perlu khawatir ya, tetapi itu percaya pada Tuhan begitu. Karena kan tanda kalau kau khawatir artinya kau tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Untuk orang-orang yang percaya seharusnya kau tidak perlu khawatir. Tapi waktu kita masih rasa khawatir, khawatir, tapi itu harus membangkitkan kau punya iman untuk percaya kalau Tuhan bisa tolong, bukan kau lebih tenggelam di dalam kau punya kekhawatiran itu. Seperti gitu. Baik. Itu dari saya. Oke, kawan-kawan dan Kakak Ike sabar tertawa. Karena saya ingat di hari Minggu kemarin ketika pas Bapak Frans ada bawa ini firman di depan. Itu
di akhir semua itu Bapak Frans bilang tertawa. Itu tertawa itu bagus. Senyum itu bagus untuk Tertawa tong itu punya. sehat. Ya, untuk tong jiwa, tubuh jiwa dan raga ini. Oke, jadi kita masuk ke kesimpulan. Nah, Kak Keke mungkin mau kasih tahu kesimpulan dari tong topik hari ini, yaitu obat gelisah gitu ke teman-teman. Oke, ya. Tadi yang Putri tadi ada tertawa, aku pikir itu juga salah satu resep juga untuk mengurangi kita punya rasa gelisah, yaitu kalau kau terlalu capek atau banyak pikiran sekali tentangnya, coba untuk tarik nafas dan santai saja dulu dan tertawa, jangan tahan-tahan. Maksudnya tertawa bukan seperti tertawa yang kayak orang gila begitu yang kayak ini, tapi tertawa supaya itu bisa lepas, dan kan tertawa itu sehat. Ada di mana tuh? Hati yang Amsal. Di Amsal pasal berapa tuh? 17 ya kalau tersalah. Hati yang senang adalah obat begitu. Jadi kadang-kadang ketong punya masalah banyak, ketong punya tidak tahu itu masalah dalam keluarga atau apa saja yang ketong rasa sebagai itu sesuatu yang bikin ketong jadi beban pikiran, itu bisa bikin ketong rasa seperti kayak Tuhan tidak ada begitu, Tuhan tidak pernah tolong saya, padahal Tuhan ada sama-sama dengan ketong. Dan ketong punya hidup ini tidak hanya sebatas yang penting itu mungkin secara fisik pakaian, atau mungkin ketong punya makan dengan minum atau tempat tinggal, tapi sebenarnya yang penting daripada ketong punya hidup ini adalah hidup itu sendiri. Kenapa hidup itu yang penting daripada yang lain? Karena hidup yang kita punya, nafas yang kita punya ini adalah nafas dari Tuhan dan Yesus, dan Yesus sendiri adalah hidup itu. Begitu. Jadi hidup yang lebih penting daripada semua, karena hidup ini adalah Yesus itu sendiri. Jadi untuk pembahasan hari ini, untuk obat gelisah yang kita bisa belajar di sini, ya pertama jangan banyak pikiran, jangan pikiran begitu. Tapi kalau ketong sudah memang percaya Tuhan dan yakin kalau pertolongan kita itu hanya datang daripada Tuhan, bukan daripada orang lain. Jadi untuk pembahasan hari ini saya mau bilang, ayo kita tertawa kalau kau rasa terbeban berat. Hati yang senang adalah tadi di Amsal pasal berapa? 17 Pasal 17 itu? Ayat Amsal pasal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Betul. Jadi kalau rasa seperti ini bebannya, kembali baca firman Tuhan. Firman Tuhan sudah bilang banyak sekali tentang jangan khawatir, jangan takut gitu. Dan kita tidak perlu khawatir akan kita punya kebutuhan apa saja yang Tuhan mau berikan dalam tong punya hidup. Pasti Tuhan akan sediakan. Bahkan hidup pun Tuhan sudah jaga begitu. Jadi obat gelisah jangan khawatir, jangan banyak pikiran, jangan gelisah bahkan seperti begitu. Itu dapat dari pembahasan hari ini. Bagaimana dengan Putri? Kalau kesimpulan yang saya tarik adalah untuk ini obat gelisah itu sudah berarti kalau tong ada di tadi kan bilang kalau tanda kita khawatir itu kan artinya tidak percaya toh. Jadi kalau saya dulu untuk bisa membangkitkan saya punya rasa percaya lagi, saya mulai ini lihat sap badan, saya lihat sapu bulu-bulu yang ada di kulit, saya lihat semua bilang saya tidak bisa buat ini, hanya Tuhan yang bisa buat toh. Terus saya bilang kalau Tuhan bisa membuat saya sebegini rupa, sapu darah mengalir aja, saya tidak perlu kontrol atau bagaimana, tapi Tuhan yang buat. Berarti apakah berarti dia kuasa yang sangat besar untuk saya punya hidup begitu. Bahkan dia bilang untuk buat kayak tangan ini aja, jari ini saja, saya tidak bisa buat begitu toh. Itu hanya Tuhan yang bisa buat toh. Berarti saya bilang, oke Tuhan, kalau saya bisa ciptakan saya yang begini rupa, baru misalnya sejalan juga lihat langit dan lain sebagainya, kayak kok bisa ciptakan semua ini, bahkan bakteri-bakteri yang tidak bisa lihat itu pun berarti kok punya kuasa yang lebih besar untuk mengubah keadaan yang sedang terjadi, yang mungkin itu sangat susah untuk sehadapi kayak begitu, yang kita secara manusia berpikir itu sangat sulit kayak begitu. Dan tentunya saya ditambahkan dengan firman Tuhan, tidak ditambahkan lagi, firman Tuhan itu yang paling pertama sudah. Nah atau ya gitu, ketika kamu sudah rasa kayak down sekali, mulai lihat sekitar, gitu, dan mulai lihat janji Tuhan yang menguatkan saya sekali. Saya akan bagi lagi di Yeremia 29:11. Aduh, saya lupa dalam bahasa Indonesia, mau cari lagi tapi itu bilang, for I know the plans I have for you, declares the Lord, the plans to prosper you,
not to harm you, the plan to give you future and hope. Oke. Mungkin Pak lagi. Ya, intinya Tuhan bilang masa depan yang Tuhan rancangkan dalam kopi hidup itu yang akan memberikan kau hari depan yang bahagia, bukan rancangan kejahatan, tapi rancangan yang mendatangkan hari yang baik untuk kopi hidup seperti Betul, itu. jadi gitu. Iya. Terus juga mau bilang di sini juga kalau misalnya kita ada dalam kekhawatiran, merasa seperti masalah ini berat sekali, coba kita renungkan kembali. Misalnya lihat kembali apa yang Tuhan sudah pernah buat dalam kopi hidup dulu. Jadi itu bisa jadi pelajaran untuk bikin kita lebih ingat, oh ya kalau dulu Tuhan sudah tolong, berarti sekarang Tuhan juga bisa tolong begitu. Dan pasti Tuhan akan tolong. Pertolongan Tuhan itu dia tidak pernah terlambat. Dan tidak terlalu terlambat, tidak terlalu cepat, tapi selalu tepat begitu. Jadi waktu rasa khawatir, jangan khawatir karena Tuhan pasti akan tolong di waktu yang tepat begitu. ya. Tidak lambat, tidak cepat, tapi selalu tepat. Begitu. Berarti kesimpulannya adalah lihat sekitar, lihat firman, lihat ke belakang apa yang Tuhan sudah buat di kampung kehidupan, begitu kawan-kawan. Oke, ya. Sudah, kita punya kesimpulan untuk hari ini. Tunggu kesimpulan sampai di sini. Oke, kawan-kawan. Jangan sampai kebenaran yang kamu dapat hari ini berhenti di kamu saja. Betul karena ini penting sekali. Betul. Kamu lihat di sekitar, bahkan kamu diri sendiri, tidak ada dari satu hari yang kamu lewati pun itu iblis dia termodiam untuk serangkam begitu. Walaupun iblis dia termodiam serangkam, tetapi Tuhan juga bersikeras dan bahkan lebih berkuasa untuk melindungi kitong begitu. Buktinya kan masih bernafas dan nonton ini juga sah. Jadi ini adalah suatu kebenaran yang Tong bisa bagi ke semua orang karena masalah gelisah ini sangat tidak baik begitu. Nah, kan bisa bantu share, kamu bisa share video ini ke kamu keluarga, ke kamu punya teman-teman komsel, ke kamu punya anggota jemaat, teman kerja, kamu punya nenek teteh semuanya, kamu bisa bagi ini. Dan juga untuk kamu musuh juga kamu bisa bagi ini. Sekali. Betul. Terus kitong juga Pondok Podcast punya sosial media. Kitong punya TikTok, punya YouTube, punya ada Instagram, ada Spotify juga. Jadi ya kan bisa lihat di situ. Kan bisa like, kan bisa dan komen. Atau kalau misalnya dong mau didoakan juga bisa. Langsung kalau di YouTube mungkin bisa taruh saja di komentar atau di Instagram bisa DM. DM. Nanti teman-teman kita akan bantu untuk mungkin berdoa juga buat teman-teman yang perlu didoakan. Gitu kawan-kawan. Oke, jadi nantikan episode-episode selanjutnya di Tong Pondok Podcast.